Hai guys, tetap bersama saya Yuni Gaye. Ya, memang udah lama nggak bikin video seperti yang saya bilang sebelumnya. Ini fase dimana saya lagi bosen-bosennya ngevlog. Terus juga sekarang udah mulai jarang beli parfum ya. Satu, karena memang harga apapun itu udah mulai naik, jadi parfum pun harganya juga udah makin naik. Ya tentunya kebutuhan juga harus tetap terpenuhi. Jadi parfum itu sekarang udah mulai kesekian. Terus juga apa ya? Kayak sekarang tuh kayak keluaran baru-baru tuh nggak ada ini lagi. Khususnya untuk saya nggak ada kesan, wih saya tertarik atau yang ini bikin saya penasaran, brand ini ngeluarin parfum baru bikin saya penasaran. Sekarang tuh udah nggak ada ininya lagi ya, udah nggak ada ketertarikannya lagi untuk mencoba beli gitu loh, atau istilahnya mencoba aja gitu sebelum beli. Nggak ada ke situ, udah mulai turun minatnya. Memang sih rencananya memang dari tahun kemarin pingin, bukan ngestop ya, pingin mengurangi pembelian parfum, tapi ya tahun kemarin gagal. Nah, kayaknya tahun ini memang udah mulai benar-benar berkurang ya, selain karena masalah harga yang sudah mulai naik seperti yang saya bilang tadi, tapi juga yaitu ketertarikan untuk mencoba parfum-parfum baru tuh udah mulai menurun ya. Tapi tetaplah sebulan sekali mungkin ada. Cuman ya itu tadi juga mulai berpikir kayaknya nggak usah beli yang mahal-mahal juga gitu loh. Apalagi kalau kalian atau setidaknya saya yang udah lumayan punya beberapa parfum ya di koleksi saya. Mungkin banyak dari kalian yang juga mungkin udah beratus-ratus botol parfum, tapi saya aja sekitar ya bisa dibilang 100, mungkin nggak nyampe ya 100 botol parfum aja, atau ya 50, bisa dibilang 50 parfum ya. Itu udah banyak loh untuk satu orang punya koleksi parfum. 50 parfum aja tuh udah banyak. Jadi setelah punya semua parfum itu, kayaknya ada fase dimana kita kalau mau atau nyoba parfum ini, parfum itu yang baru-baru, udah mulai merasa wanginya mirip-mirip itu. Jadi nggak ada sesuatu yang baru lagi, udah nggak ada apa ya, inovasi baru di suatu parfum atau parfum yang benar-benar unik. Jadi kayak udah mulai bosen gitu loh ya. Ya untungnya sih saya nggak begitu banyak bisa dibilangnya parfum, karena saya tahu banyak ada orang yang lebih banyak banget parfumnya. Tapi saya aja yang punya segitu aja udah di fase seperti itu loh. Jadi yang udah oke lah, calm down ya. Mungkin nanti entahlah ya, mungkin ada gairah lagi untuk mengeksplor parfum-parfum baru. Tapi untuk sekarang di tahun 2024 ini udah mulai bisa ngerem. Tapi ya jujur ya, ngerem pembelian parfum, tapi untuk pengeluaran yang lain khususnya skincare naik lagi. So sama juga bohong. Oke, sekarang ngomongin parfum yang mau saya bahas kali ini, parfum Timur Tengah ya. Parfum Timur Tengah ini mungkin kalian udah banyak yang tahu, keluaran terbaru dari Lattafa yang banyak di luar sana yang pada diomongin ya, yang viral, entah yang punya yang ngeboom, yaitu Lattafa Teriak. Teriak atau teriak, saya nggak tahu ejaannya gimana yang benar. Ini dia yang bekerja sama dengan performer Prancis yaitu Cantam Biche. Ini dia. Satu, harga brand parfum Timur Tengah tentunya lebih affordable dibanding higher end brand gitu, kayak ya brand-brand kayak di Prancis ini ya, Dior, Chanel atau segala macamnya ya. Tentu jauh ya harganya, perbedaannya, yang mungkin jadi alternatif buat kalian yang sekarang berpikir gara-gara inflasi harga-harga parfum udah
jauh lebih mahal. Nah, mungkin sekarang bisa beralih ke parfum Timur Tengah seperti Lattafa ini, ya. Itu harganya, dan juga tentunya walaupun affordable, tapi mereka juga tetap apa ya, istilahnya memperhatikan kualitas botolnya, bentuknya. Jadi bukan gara-gara harganya affordable, tapi ya ininya, packagingnya gitu-gitu aja, tapi enggak. Bisa kalian lihat dari Lattafa Teriak ini, saya benar-benar suka banget. Kenapa? Karena kayaknya tuh mereka memperhatikan detailnya banget. Entah apakah mereka bikin seperti ini karena bekerja sama dengan Cantam Biche atau enggak, saya nggak tahu. Tapi benar-benar bagus. Seperti yang kalian lihat, mungkin agak kurang jelas ya di layar, tapi ini cakep. Dari tutup botolnya aja, atasnya nih ya, tuh benar-benar detailnya diperhatikan banget gitu, nggak polos gitu. Ini kayak ular melingkar, tapi selain itu bisa kalian lihat motifnya ini, ya. Selain itu, di sprayernya juga masih ada kayak lingkaran ularnya. Tapi selain itu juga kalian bisa lihat tulisannya di sini. Jadi benar-benar detail banget. Dan di bawahnya juga nih. Oh ya, ketika saya melihat ini, bawahnya ini, kan tentunya buat kalian yang kalau beli parfum nggak asing lah. Kalau kalian lihat bawahnya, pasti banyak made in France atau made in USA. Nah, ini kan kalau Lattafa Teriak ini kan made in UAE atau Uni Emirat Arab. Nah, ini yang membuat saya berpikir kalau lokal Indonesia bikin begini semuanya kan bikin kita bangga gitu kalau kita beli parfum lokal Indonesia. Walaupun saya tahu udah ada sih beberapa lokal Indonesia yang bikin tulisan made in Indonesia. Cuman menurut saya masih terhitung dengan jari saja. So, apalagi untuk botolnya ya. Banyak botol-botol brand lokal Indonesia yang kayaknya mirip dengan brand lainnya gitu. Cobalah diperunik ya, kayak jadi jati diri brand itu sendiri, dan juga kalau ditulis made in Indonesia kan jadi tambah lebih oke. Nah, balik lagi ke Lattafa Teriak ini. Katanya sih ada yang bilang dia itu mirip dengan label Jean Paul Gaultier. Tapi menurut saya enggak ya. Hari ini saya pakai. Dia itu dari awal udah kerasa ada sesuatu yang gurmang di belakangnya tuh. Kayak gurmang masih yang tipis-tipis tapi bukan yang manis ya. Gurmang yang ringan yang tercampur dengan aroma floral atau bunga-bungaan dan juga aroma buah. Di sini menurut saya blendingannya lumayan halus karena saya nggak bisa menangkap secara jelas pas nyemprot parfum ini apakah bunga itu misalnya mawar atau apa gitu ya, atau buahnya itu seperti ini, apel atau pir ya. Itu kurang jelas. Pokoknya ngeblend aja gitu. Terus makin lama aroma gurmang atau manis yang ya ringan dan tipis aja tadi yang di awalnya, makin lama makin kerasa lebih manis, kayak vanila dan karamel gitu, yang kayak dibakar gitu. Kalau kalian membayangkan bikin kue, gula pasir dipanaskan, jadi kerasa aroma manis kebakar gitu. Mungkin ada sedikit aroma asapnya ya, smoky-nya. Nah, itu aroma yang saya dapatkan di middle note-nya. Ya, di fase transisinya tadi. Nah, di sini di fase ini saya suka karena memang saya suka parfum gurmang ya, parfum yang manis-manis lah ya. Jadi
di fase dimana parfum Lattafa Teriak ini kerasa seperti karamel yang kebakar, parfum atau aroma gula yang kebakar gitu ya. Tapi nanti makin lama kok makin apa ya, ada aroma kulit yang keluar. Jadi udah tadi dari awal penyemprotan ada ininya ya, kayak aroma pahitnya gitu ya, karena karamel kebakar kan juga ada kesan pahitnya gitu. Tapi juga ditambah dengan aroma kulit ini, aroma karamel kebakarnya makin pahit, dan juga makin lama mau ke dry down, ke fase akhir, dimana menurut saya aroma manis kebakarnya tadi mulai apa ya, ketutupi dengan aroma kulitnya ini tadi. Jadi saya berpikir, wah, tadinya saya berpikir ini bakalan parfum gourmand, parfum yang manis. Tapi ternyata dry down-nya ini lebih ke aroma kulit. Tapi bukan kulit yang gimana ya, yang tebal, yang kayak misalnya kayak mungkin kalian tahu dari Matière Première tuh Flacon Letter, itu bener-bener kalian ngebayangin orang tuh pakai jaket kulit yang bener-bener tebel banget aroma kulitnya, enggak. Tapi ini tetap dry down-nya ini aroma kulit yang masih pleasing menurut saya. Jadi saya agak kurang yakin apakah parfum ini dikategorikan parfum gourmand atau lebih ke parfum aroma kulit. Tapi menurut saya ini tetap enak sih ya, walaupun agak jauh dari ekspektasi saya. Tapi saya masih suka, walaupun nggak pakai banget ya, suka aja gitu loh. Itu untuk aromanya. Kalau saya lihat di Fragrantica sih, bentar, dia itu notnya karamel, ada bitter almond, pink pepper, dan apricot. Middle note-nya madu, rhubarb. Rhubarb itu kayak semacam sayuran ya. Sayuran atau lebih ke ini ya, buah yang ada asam-asamnya itu. Terus bunga putih, mawar, terus leather atau kulit, vanilla, musk, vetiver, dan labdanum. Jadi kalau memang dilihat dari note-note-nya ini, nah banyak note yang membuat parfum ini ada kesan pahitnya seperti yang saya bilang tadi. Nah, pahit dari almondnya, pahit dari kulitnya, terus labdanum juga menurut saya itu note yang memang ada aroma pahitnya. So, di sini katanya dia ada aroma rhubarb. Rhubarb ini kan ada aroma asam-asamnya ya, asam-asam seger gitu. Tapi di sini saya nggak mencium sama sekali. So, menurut saya ini parfum Lattafa Teriak ini bagus, oke. Cuman ya bukan sesuatu yang wow atau gimana ya. Jadi buat kalian yang pengen coba, menurut saya ini lebih ke aroma kulit. Mungkin bisa dibilang kulit yang agak sedikit manis ya dari karamelnya tadi. Tapi ini bukan, menurut saya bukan sama sekali parfum yang gourmand 100%. Ya, jadi kalau kalian berpikiran ini parfum gourmand yang benar-benar manis, enggak sama sekali. Oke? Tapi ini masih mass pleasing. Aroma kulit yang masih mass pleasing. Jadi saya agak bingung untuk mengkategorikan parfum ini sebagai parfum apa. Bukan floral gourmand, bukan sweet floral, atau bukan aroma fruity floral juga enggak, fruity gourmand juga enggak, mungkin lebih ke gourmand letter, enggak, entahlah ya. So, itu dia. Nah, terus untuk projection-nya, dia itu agak kurang ya menurut saya, setidaknya di kulit saya ya, karena memang tergantung chemistry masing-masing. Oh ya, kalau dibandingkan dengan Jean Paul Gaultier label, dia itu mungkin ada vibe-nya lah ya. Walaupun beda, tapi ya bisa dibilang ada vibe-nya sedikit ke label yang Le Parfum. Dan memang lini label itu memang enak, manis-manis ya.
Tapi sama dengan teriak juga, dia itu projectionnya di kulit saya memang moderat ke bawah ya. Makin lama tetap jatuhnya ke skin sand. Sama seperti Latafa teriak ini seperti itu. Jadi dia tuh di kulit saya mungkin nggak nyampe 15 menitan dia itu projectionnya udah sekitar lengan aja. Ya. Terus untuk ketahanannya dia itu mungkin sekitar 5 atau 6 jaman ya. Ya bisa dibilang 6 jaman standar. So, ini tetap parfum yang bagus tapi bukan sesuatu yang wow atau yang harus kalian beli, enggak. Tapi ya kalau mau beli ya silahkan ya untuk menghilangkan rasa penasaran, karena saya bilang tadi ini harganya affordable. Botolnya menarik, bagus, cakep untuk dipajang, apalagi buat kalian cewek. Menurut saya masih ada sisi femininnya. So, itu dia. Jadi saya agak apa ya, nggak bisa dibilang ini blonde by yang sukses juga enggak, tapi bukan sesuatu yang menarik buat saya juga enggak. Enak tapi ya udah gitu aja ya. So, semoga bermanfaat buat kalian yang penasaran dengan teriak ini. Ketemu lagi di review-review saya berikutnya. Ciao.